buat teman-teman semua subscriber dari pelaut khususnya atau yang mau join atau yang udah join di pelayaran khususnya di Indonesia gitu, atau yang saya sampaikan ini mau spesial buat yang mau atau yang mau kepo atau yang mau join tentang cari tahu lebih tahu tentang pelaut. Buat kalian semua subscriber dari pelaut, kalau mau join ke pelaut ya yang pertama harus benar-benar niat dari diri kalian, jangan sampai Halo guys, welcome back to channel Daily Pelaut. Saat ini saya sedang berada di perjalanan di daerah Jakarta Timur. Bersama saya masih ada 2 orang subscriber Satu Jiwa Daily Pelaut, yaitu Ulfi dan Egi. ya. Jadi di kesempatan ini kita akan wawancarai Ulfi dan Egi tentang pengalaman mereka selama ini menjadi seorang pelaut, terutama dalam kondisi new normal saat ini. Oke, Ulfi mungkin bisa menceritakan pengalaman. Ulfi itu baru kadet ya? Ya, baru lulus, baru selesai pegang kadet. ijazah. Oh mantap, Iya, mantap. gitu. Jadi bagaimana tuh susah payahnya dapat ijazah berapa? 3 ya? Ijazah 3 ATT kalau di Indonesia, atau kelas officer or engineer kelas 3. Susah nggak tuh dapat ijazah itu? Ya harus banting tulang, banting raga dan keseriusan sih menurut saya. Jadi total waktu nih dari awal masuk kampus sampai kepegang itu barang ijazah itu berapa tahun? Jadi begini Mas Denny, jadi saya tuh kebetulan saya bergabung atau sekolah di salah satu sekolah pelayaran Indonesia swasta, bertempatan di Semarang, salah satu sekolah swasta juga. Dan saya mulai masuk kampus itu tahun 2015 dan saya lulus itu Februari tahun 2020. Dan 2015 sampai 2020. Jadi 5 tahun guys. Ya. S1 ya, S1. Enggak, D3 sama like S1. Makanya gini Mas Denny, banyak tetangga atau banyak orang-orang sekitar atau teman-teman sekitar yang tidak mengenal atau tidak tahu mengenai dunia kita. Itu kok D3 5 tahun kayak gitu. Kamu males ya atau apalah, tapi kan orang di luar sana nggak ngerti kayak gitu Mas Denny. Baik guys, jadi untuk guys yang ingin masuk sekolah pelayaran, mikir 2 kali guys, 5 tahun dong. 5 tahun. Itu pun harus memakan waktu yang banyak, pengeluaran ya agak cukup mudah juga ya Mas ya. Itu 5 tahun ngapain aja? Belajar berenang. Ya 5 tahun itu kita, kalau saya di sekolah saya itu 4 semester itu belajar Bas di dalam kampus, termasuk prakteknya juga. Terus udah gitu di semester 5-6 kita ada prada, praktek darat gitu. Kemarin kebetulan saya prada di docking kapal ya, di salah satu Semarang juga, di docking kapal. Dan setelah saya beres prada, lanjutlah saya ke prala atau praktek laut sebutannya gitu, selama kurang lebih 1 tahun kayak gitu. Untuk prala itu di mana kemarin? Kemarin saya boleh nyebutin merek nih. Ya, merek. Mas Denny, kemarin saya kebetulan direzekin sama Allah itu dikasih di Bogasari atau Indo Maritime. Wah mantap itu, Bogasari itu salah satu perusahaan favorit lah di Indonesia termasuk, ya. Ya. Dan masuk ke sana itu kabarnya nggak mudah guys, ya kan? Ya, apa sangat, ada persyaratannya nggak waktu itu? Ya sangat. Kok bisa sih kamu masuk situ? Rezeki mungkin ya, karena ada doa ibu juga ya Mas Denny ya. Ya, dan usaha itu yang utama. Jadi saya apa aja yang dilewati? Ada tes atau psikotes, kesehatan dan sebagainya, apa aja? Diceritain nih. Ceritain. Gitu. Oke. Jadi pertama masuk itu saya melalui jalur kampus kalau di Bogasari atau yang namanya best student gitu. Jadi ada penyeleksian. Jadi kamu itu salah satu orang paling pintar lah di kampus? Enggak juga, tapi ya bejo lah mungkin ya, bisa tepatnya bejo kayak gitu. Jadi saya seleksi di kampus, diambil 10 besar, dan setelah 10 besar. By the way, ini mana? Ke kanan. Harusnya belok kanan. Tapi udah lewat tuh. Udah lewat, nggak apa-apa, muter dulu. Terus jadi di kampus. Setelah seleksi disaring satu prodi itu Mas Denny, dipisahin 10 terbesar. Setelah itu 10 terbesar dari masing-masing kampus seluruh Indonesia itu ditandingin atau diseleksi lagi di kantornya Bogasari di Cilincing, Jakarta. Terus dipilih berapa orang? Nah setelah itu, setelah dipilih, diseleksi lagi, itu dipilih satu periode kemarin saya. Dari masing-masing kampus itu 10 ya Mas Denny. Jadi masing-masing kampus negeri swasta itu ngirim 10. Jadi disaring semuanya teknik 20, nautik 20. Wah mantap. Gitu. Berarti dari ribuan dong itu ya? Ribuan ya, bisa disebut ribuan seluruh Indonesia. Tepuk tangan guys buat subscriber kita, luar biasa. Bogasari itu selain favorit, kapalnya besar, itu bagus banget untuk praktek ya, apalagi orang mesin ya, kapal besar. Jadi
pengalaman akan lebih banyak di situ. Ya, dan tak lupa juga saya belajar juga dari Mas Denny juga, saya sering nonton YouTube daily pelautnya juga mantap. gitu, ngambil ilmunya. Jadi Mantap. don't forget for subscribe and like and don't forget share, oke? Oke, sekarang setelah dari Bogasari terus kamu ujian pasca. Ya, setelah turun Bogasari nih Mas Denny kurang lebih Itu 1 pasca tahun. kan biasa susah banget tuh. Ya, kebetulan sekarang udah 3 tahun ke belakang ini Mas Denny itu memakai sistem CBI atau Computer Basic Assessment kayak gitu. Jadi full bahasa Inggris. Jadi kalau buat kalian yang mau jadi pelaut, ya bener apa kata Mas Denny, harus mikir berkali-kali Bas ya. Betul. Selain kita perlu modal, waktu yang lama, dan juga kita harus ya minimal mengerti bahasa Inggris kayak gitu. Karena semua ujian itu dalam bahasa Inggris Mas Itu Denny. tembus sekali kan? Alhamdulillah tembus Tepuk sekali. tangan lagi guys. Tepuk tangan. Luar biasa, luar biasa. Jadi sekarang saya percayalah kalau kamu itu the best di kampus. Karena pasca itu saya banyak juga subscriber yang cerita itu ngulang lagi bahkan sampai 4 kali ngulang itu. Iya benar. Jadi guys juga harus mikir banyak tuh. Ujian pasca. Kalau atau ngulang itu bayar lagi Mas Denny. Bayar lagi ya? Bayar lagi sekitar kurang Oh, lebih nggak gratis tuh ya? nggak gratis Oh, gitu, mantap. makanya kita Jadi harus sekali benar-benar tempuh, selain prestasi juga penghematan dong. fight. Ya benar. Oke, benar mantap. Luar biasa, keren banget Ulpi. Sekali tempuh, dapat Bogasari. Dan kabarnya sekarang sudah dapat ijazahnya, balik lagi ke Bogasari ya? Insya Allah minta doanya Alhamdulillah. semoga dilancarkan aja Mas Denny. Oke guys, jika kamu ingin masuk dunia pelayaran, berarti paling nggak kepoin Bas Ulpi ya, sebentar lagi dipanggil Bas. Kepoin Bas Ulpi sebentar lagi tentang bagaimana proses dan apa yang harus dilakukan agar minimal seperti beliau lah. Jadi the best di kampus, kemudian prolanya juga akhirnya disalurkan gampang. Kemudian nanti setelah prola dapat paskanya, karena hasil prolanya prakteknya bagus, otomatis lah ujian paskanya juga sekali tempuh. Habis itu balik lagi ke Bogasari, nggak seperti yang lain, panas-panasan dulu, mampirin apa namanya, Bawa tas kosong, bawa CP. bawa CP, masukin map di setiap perusahaan. Oke, terima kasih Mas Ulpi. Kita akan tanya-tanya lagi di lain kesempatan tentang hal-hal lain, terutama nanti mungkin kalau udah Mas Ulpi di kapal juga kita bisa ada video call atau apa untuk Sharing mengenai daily pelaut lagi ya. Betul. Karena daily pelaut ini ingin mewakili keseharian pelaut gitu. Khususnya bukan- Indonesia, pelaut betul, Indonesia betul. bukan siap. untuk keseharian saya aja gitu. Kiri ya, kiri. Iya, iya. Oke guys, karena perbincangan semakin penting dan semakin seru, akhirnya kita harus cari parkiran dan alhamdulillah kita udah berada di masjid guys. Jadi tadi saya bilang sama Upi kalau gaulnya sama saya ajak Soleh. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, Mas Lupi sedikit saya ingin ada closing statement atau sampaikan apapun pesan untuk teman-teman subscriber dari Pelaut. Oke, buat teman-teman semua subscriber dari Pelaut khususnya atau yang mau join atau yang udah join di pelayaran khususnya di Indonesia gitu, atau yang saya sampaikan ini mau spesial buat yang mau atau yang mau kepo atau yang mau join tentang cari tahu lebih tahu tentang Pelaut. Buat kalian semua subscriber dari Pelaut, kalau mau join ke Pelaut ya yang pertama harus benar-benar niat dari diri kalian, jangan sampai kalian suruhan dari orang tua kalian, tekanan dari lingkungan kalian, nggak boleh. Karena apa? Karena khususnya dari swasta Bas ya, kalau swasta kalau kita nggak bisa fight dengan yang lain ya kita kalah gitu, kita lama gitu, bahkan lebih dari 5 tahun kayak gitu Bas. Karena banyak cerita dari ya mohon maaf ada yang 6 tahun 7 tahun gitu loh Bas, ngulang-ulang lagi apa yang katakan Bas tadi itu benar kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua khususnya yang belum join atau belum bergabung di Pelaut gitu, mikir-mikir 3-4 kali kita harus benar matang. Yang pertama disiapkan biaya, yang jelas ya itu vital banget karena tanpa biaya kita nggak bisa ya gitu. Terus yang kedua itu kita harus benar siap mental dan nggak boleh ada under pressure dari siapapun. Dan yang ketiga itu harus benar-benar kita niatan dari hati kita pengen jadi pelaut kayak gitu. Jadi biar kita ngejalaninnya enak gitu loh Bos. Mantap, terima kasih banyak. Dan wejangan-wejangan tadi itu penting banget guys. Ya. Jadi gas camkan. Dan ini juga sinkron sama tadi malam tuh saya ada yang WA. Dia tanya Bas perkenalan kayak gitulah ya kan, bahasa basi. Kemudian nanyain kalau mau jadi pelaut tuh apa persyaratannya gitu kan. Langsung saya tembak gini aja. Kalau misalnya belum memulai membuat sertifikat yang kepelautan ya yang banyak itu. Jadi mendingan saya bilang urungkan niat.
Karena di luar sana pelaut banyak yang nganggur. Iya. Artinya jangan menjadi bagian pengangguran kemudian di kemudiannya gitu. Iya. Selanjutnya maksudnya. Iya. Jadi dia sampai oke Mas, makasih banyak gitu. Terlihat banget kecewa gitu kan, karena kecewa ya udahlah. Akhirnya saya telepon dan saya bilang bukan matain semangat, hanya kita perlu realistis ya kan. Iya, benar. Dan benar tadi kata Ulpi, kalau mau jadi ya masih mending kalau kayak Ulpi ini masuk ke di akademi pelayaran atau sekolah pelayaran, nanti akhirnya jadi officer gitu. Kalau jadi officer atau engineer itu kita lebih ada peluang bertahan gitu Ya, daripada teman-teman rating yang mulai dari nol gitu ya kan. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Ulpi ya. Mudah-mudahan cita-citanya dan perjalanannya lancar jaya. Amin ya Allah, Dan terima kasih. teman-teman juga bisa follow Instagramnya apa? Instagram saya @ulfikr. Nah, Itu Ulfi Mas KR. Denny, Oke, Ulfi siap. KR. Atau nanti bisa dikepoin aja di temennya atau followernya Daily Pelaut ID. Di Iya. situ nanti ada ketemu Ada nama Ulfi saya. ya. Oke teman-teman, itu tadi kita udah berbincang dengan Mas Ulfi. Saat ini di depan teman-teman dari tadi sudah terlihat wajah ganteng ini. Nah, ini kayaknya pernah ada di video kita sebelumnya ya? Atau selintas-selintas kayaknya. Selintas. Baik, saya persilakan memperkenalkan diri sendiri dan termasuk soalnya tadi termasuk pertanyaannya tadi itu sama, jadi saya ingin mengetahui pengalamannya lah, mulai dari kapan mulai masuk dunia pelayaran, kemudian sampai terima ijazah, sampai pengalaman pertama itu seperti apa gitu. Dan karena ini penting banget buat teman-teman, banyak banget subscriber dari pelaut itu yang bercita-cita jadi pelaut gitu. Karena mungkin subscriber ini yang udah jadi pelaut mah mungkin nganggap konten ini biasa aja gitu ya kan. Tetapi bagi teman-teman yang masih bercita-cita, banyak yang dari SMA, dari SPM gitu, menginginkan konten ini terus jalan, tetapi tentu saja jadi jadi dorongan, malah jadi beban buat saya untuk menyampaikan sebetulnya pelaut itu seperti apa dan masih berpeluang bagus nggak gitu buat teman-teman. Oke, kita sambut, ini dia Mas Egi. Halo kawan-kawan, subscriber dari Pelaut, subscriber satu jiwa ya. Oke, saya sendiri, nama saya Egi Suryana. Saya di departemen ya, sebagai officer. Saya pertama kali masuk dunia pelayaran itu tahun 2009. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time.